SMA Negeri 1 Ciamis adalah salah satu dari sekian banyak sekolah menengah atas yang berada di Kabupaten Ciamis. Beralamat di Jalan Gunung Galuh nomor 37 Ciamis. Berdiri sejak tahun 1959, SMA Negeri 1 Ciamis dibangun di atas tanah seluas kurang lebih 1,5 hektar. SMA Negeri 1 Ciamis telah berkembang menuju sekolah tipe A yang paripurna. Terlebih dalam kondisi itu, SMA Negeri 1 Ciamis telah memperlihatkan berbagai prestasi yang dapat dibanggakan, paling tidak dapat dijadikan tumpuan harapan akan tercapainya tujuan tersebut. Sekolah ini terletak di pusat kota dan berada di dekat terminal angkutan umum, sehingga menjadikan SMA Negeri 1 Ciamis sebagai sekolah yang memiliki lokasi strategis dan mudah diakses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan. Perkenalkan, nama saya Efrinal Fajar Unggara. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023, Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Galuh Ciamis dengan NIM 86904231189 dan nomor UKG 201501290889. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi barisan aritmatika kelas 11 MIPA SMA Negeri 1 Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih semuanya. Sebelum mulai aktivitas, kita berdoa dulu ya sesuai jalannya masing-masing. Silakan siapa yang mau mimpin? Adril, mimpin doa Adril. Silakan. Sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina. Ya, baik, terima kasih. Baiklah, sebelum lanjut lagi ke materi bahan ajar dan seterusnya, supaya ini ada rasa rasa cita dari kita ya. Semuanya mohon berdiri. Sama-sama menyanyi lagu Satu Nusa Satu Bangsa ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Ya, baik, lanjutkan ya. Kita silakan dulu. Ya, kemudian selanjutnya silakan yang nggak hadir. Siapa yang nggak hadir? Ya, sudah. Kenapa dia? Kita doakan semoga penyakitnya lebih cepat diangkat ya sama Allah dan bisa bergabung lagi dengan kita di sekolah ini.
Ya silakan alat tulisnya disiapkan. Alat tulisnya buku, pulpen, dan yang menunjang pembelajaran kali ini. Nah, baik. Sebelumnya nih, untuk materi kali ini, nah kita ingat-ingat dulu lah ke masa-masa SMP ya, yaitu namanya tentang pola bilangan. Ya, tentang pola bilangan. Apa sih pola bilangan? Siapa yang ingin menjelaskan arti dari pola bilangan? Siapa? Cum, angkatkan tangannya. Yang tahu tentang pola bilangan. Kan ini sudah diajarkan di SMP kelas berapa ya? Kelas 8 kalau nggak salah ya. Ada namanya pola bilangan dan barisan. Apa pola bilangan? Susunan dari beberapa angka yang dapat membentuk pola. Ya. Nah, ini ada materi yang akan dipelajari pada pertemuan kali ini, yaitu tentang barisan aritmatika. Jadi di dalam pola bilangan itu ada barisan, namanya ada barisan aritmatika, ada barisan apa gitu ya. Nah, untuk kali ini kita ke barisan aritmatika dulu. Nah, di sini saya akan tampilkan video sekilas tentang dari barisan aritmatika. Nah, dari video ini silakan kalian cermati, pahami. Nanti ada pertanyaan, silakan dijawab sebisanya ya. Media matematika. Kali ini kita akan belajar mengenai barisan aritmatika. Jadi, banyaknya daun pada bulan Desember adalah 35 helai. Mudah-mudahan tanaman herbal ini dapat bermanfaat bagi banyak orang. Jika kamu menyukai video ini, Bisa dipahami videonya? Coba yang mau menjawab tentang isi dari video yang saya tampilkan tadi. Ini ada informasi apa yang kalian dapat dari video yang sudah ditayangkan tadi? Ya, siapa angkat tangan? Ya, silakan. Fajril. Baik, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan yang ada di depan. Jadi informasi yang saya dapatkan yaitu bahwa seorang anak kecil mengobservasi banyaknya daun di setiap bulan, dan ternyata di setiap bulannya itu bertambah 3 di setiap bulannya, dan menggunakan rumus yaitu UN sama dengan A plus B dikali N min 1. Diketahui banyaknya daun pada bulan Desember yaitu 35. Ya, yang lain ya. Jadi video yang tadi itu ada seorang anak kecil sedang kalau bahasa biologinya itu sedang daun-daun ya. Jadi setiap bulannya itu bertambah berapa daun gitu ya. Kemudian tambahannya itu, jadi setiap bulannya itu bertambahnya itu selalu selalu sama ya atau tetap. Ya, baik. Nah, untuk kali ini tentang barisan aritmatika, tujuan pembelajarannya yaitu setelah menerapkan model pembelajaran based learning ke problem based learning atau PBL melalui pendekatan saintifik, peserta didik diharapkan dapat menganalisis dan menyelesaikan permasalahan terkait materi barisan aritmatika dengan tepat. Nah, nanti sistem kerjanya saya kasihkan LKPD atau lembar kerja peserta didik ya, masing-masing kelompok. Silakan satu LKPD diselesaikan oleh masing-masing kelompoknya. Nah, untuk sumbernya dari mana? Nah, sumbernya bisa kalian dapatkan dari, kalian kan bawa HP masing-masing ya. Wah, silakanlah HP-nya digunakan untuk mencari sumber-sumber yang terkait dengan barisan aritmatika. Nah, nanti di dalam LKPD-nya itu ada beberapa persoalan. Nah, silakan kalian selesaikan dan pecahkan masalahnya dengan teman kelompoknya. Ya. Nah, untuk pembelajarannya itu untuk model PBL, ya yang pertama kan tadi orientasi masalah itu salah satunya adanya video ya, video. Kemudian setelah video, nah ini sekarang waktunya membagi kelompok. Nah,
kelompoknya silakan lah ya. Yang penting kalian bekerjanya secara kelompok. Kemudian nanti setelah membagi kelompok ada sesi diskusi kelompok untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berada di KPD tersebut. Nah, setelah itu ini kurang lebih waktunya sekitar 40 sampai 45 menit ya kurang lebih. Kemudian nanti setiap kelompok kalau misalkan waktunya mencukupi ya presentasi tiap kelompok ya. Kemudian setelah presentasi nanti ada latihan evaluasi dengan kurang lebih 10 menit atau 5 menit lah. Baik, nah sekarang silakan kalian membagi kelompok. Silakan bebas, ini misalkan di kelompok 1, kelompok 2, ya 3, 4, 5. Kita 5 kelompok saja ya, silakan. Silakan berbincang kelompoknya. Ya, tentunya kan Iqbal, kemudian siapa Iqbal, Fadril, ya, Arya, terus Iqbal sama Raisa. Nah, yang lainnya silakan mengikuti ya. Sudah ya, ini saya akan bagikan AKBD-nya. Baik ya, silakan dengan tertib KPD-nya dibuka-buka, dibaca-baca, dipahami, kemudian diselesaikan dengan bersama ya, jangan diselesaikan cuma hanya dengan satu orang. Silakan diselesaikan dengan bersama-sama. Gunakan HP-nya untuk mencari informasi-informasi yang berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari kali ini. Bahan ajarnya sudah saya share ya di grup. Silakan dibuka apa-apa. Kalaupun ada yang mau ditanyakan silakan ya. Jangan misalkan tidak mengerti tapi nggak bertanya atau diam saja tanya. Silakanlah ditanyakan hal yang tidak mengertinya itu. Baca diisi dulu. Iya dari awal dari awal. Sudah? Ada yang ditanyakan tentang LKPD? Ya.
Nanti satu persatu. Nih, presentasi ya. Kita sekarang presentasi hasil dari kalian. Silakan masing-masing kelompok itu hasilnya dipresentasikan. Ya. Lalu kelompoknya silakan bebas. Nah, supaya tertib, kita satu kelompoknya lumayan banyak ya. Saya minta 2 atau 3 orang lah yang mewakili kelompoknya untuk presentasi di depan. Ya. Silakan yang pertama untuk kelompok 5 ya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari apa yang kami amati dan kami pelajari. Sebelumnya, perkenalkan saya Alia, saya Zakia, saya Feli. Baik, pada kegiatan 1 itu ada seleksi perguruan olimpiade matematika yang dimana guru mengambil satu siswa yang pandai pada masing-masing kelas. Dan di sini ada nama siswa tersebut. Yang pertama itu ada Rika yang mendapatkan nilai 80, lalu ada Titan yang mendapatkan nilai 86, ada Riwan yang mendapatkan nilai 77, ada Jilang mendapatkan nilai 91, dan ada Fatika mendapatkan nilai 99, dan dia mendapatkan nilai 83. Lalu pada pertanyaan yang pada di A itu siswa yang mendapatkan nilai tertinggi yaitu diraih oleh Jilan yang mendapatkan nilai 91. Urutan nilai dari terendah sampai tertinggi pada urutan ke-1 itu ada Riwanto dengan mendapatkan nilai 77, yang kedua ada Rika yang mendapat nilai 80, yang ketiga ada Galia mendapat nilai 83, yang keempat ada Kita mendapat nilai 86, lalu ada Fatika mendapat nilai 89, dan yang terakhir ada Jilan mendapat nilai 91. Dari hasil dari kelompok kami, apakah ada yang beda dengan kelompok lain? Baik, pada kegiatan 3 itu menggunakan pola bacaan aritmatika untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual. Pada permasalahannya, salah satu kebiasaan baik yang dilakukan Jovan dan Aldi adalah menyisihkan uang jajannya untuk dikumpulkan dan digunakan untuk membeli barang kebutuhannya. Jovan dan Aldi menabung dalam waktu yang bersamaan dapat membeli sepatu baru. Setelah survei ke sepatunya Jovan, ternyata sepatu yang Jovan inginkan harganya 3 kali lebih besar dari yang Aldi inginkan. Pada saat ini, Jovan mempunyai uang simpanan sebesar 400.000 dan akan menabung setiap minggunya sebesar 35.000. Sementara Aldi yang punya simpanan sebesar 100.000 dan akan menabung setiap minggunya sebesar 20.000. Pada minggu keberapa mereka dapat membelikan sepatu yang mereka incar. Pada informasi yang diperoleh dari masalah di atas, itu Jovan mempunyai uang simpanan 400.000 dan akan menabung selama 1 minggu itu 35.000. Dan Aldi mempunyai uang simpanan 100.000 dan setiap minggu akan menabung 20.000. Dan menabung agar dalam waktu bersamaan bisa membeli sepatu yang dimana harga sepatu yang Jovan inginkan harganya 3 kali dari harga yang sepatu Aldi inginkan. Yang ditanyakan, pada keberapa mereka dapat membelikan sepatu yang mereka incar. Baik, diketahui jumlah uang Jovan yang pada minggu itu 400.000 ditambah 35.000 sama dengan 3 kali jumlah uang Aldi N minggu sama dengan 100.000 ditambah 20.000 sama dengan X. Lalu dieliminasi X yang dimana pada 400.000 ditambah 35.000 dikali 3X dan 100.000 kurangi 100.000 ditambah 20.000 sama dengan X. Lalu
Ada pertanyaan. Ditutup aja nih. Baik, mungkin sekian pesan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kurang atau salah. Maksudnya kesempurnaan hanya milik Allah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sistemnya ini kan 3 permasalahan itu waktunya agak lama ya. Diambil salah satu aja, terserah mau yang mana. Kecuali nomor yang permasalahan yang ke-1 ya. Silakan yang mau dipresentasikan permasalahan 2 atau 3 yang ke-1 mah nggak usah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berangkat. Untuk kegiatan 2 terdapat dalam masing-masing kelompok terdapat susunan anak panah yang dimana susunan pertama itu terdapat 4 anak panah. Lalu susunan kedua terdapat 7 anak panah, susunan ketiga terdapat 2 anak panah, dan susunan keempat terdapat 13 anak. Menambahkan atau dengan beda hasil kerjanya sama. Sama silakan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Maaf kalau terjadi salah kata atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Pak Juri silakan presentasikan kegiatan yang ketiga. Silakan Bapak Pak Juri untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Dan di sini saya bersama Dewi Hasna, Saskia, dan saya sendiri. Langsung saja di sini kami akan membahas soal atau kegiatan nomor 3. Di kegiatan nomor 3 ada permasalahan, yaitu saya bacakan kembali ceritanya. Untuk kebiasaan baik yang dilakukan Jovan dan Aldi adalah menyisihkan uang jajanannya untuk dikumpulkan dan digunakan untuk membeli barang kebutuhannya. Jovan dan Aldi menabung agar dalam waktu yang bersamaan dapat membeli sepatu baru. Setelah survei ke toko sepatu Niagawan, ternyata sepatu yang Jovan inginkan harganya 3 kali harga sepatu yang Aldi inginkan pada saat ini. Jovan mempunyai uang simpanan sebesar Rp400.000 dan akan menabung setiap minggunya sebesar Rp35.000. Sementara Aldi saat ini hanya mempunyai simpanan sebesar Rp100.000 dan akan menabung setiap minggunya sebesar Rp20.000. Pada minggu berapa mereka dapat membeli sepatu yang mereka inginkan tersebut? Di sini penyelesaian yang digunakan yaitu menggunakan sistem persamaan linear dengan permisalan. Di sini terdapat 2 persamaan, yaitu persamaan uang simpanan Jovan dan angka menabung setiap minggunya, yaitu 400.000 ditambah 35.000 US. Dan persamaan kedua adalah uang simpanan Aldi sebesar 100.000 dan tabungan setiap minggunya sebesar 20.000 dikali N. Jika dieliminasikan X, maka hasilnya yaitu 400.000 ditambah 35.000 dikali X sama dengan 3X, dan 300.000 ditambah 60.000 N sama dengan 3X. Jika dikurangi hasilnya yaitu 100.000 dikurangi 25.000 N sama dengan 0,4X. Dan untuk hasilnya yaitu 100.000 dipindah luaskan ke kanan dan 100.000 tersebut dibagi oleh 25.000 yang hasilnya yaitu 4. Apakah ada yang berbeda ataupun mempunyai cara
Sama. Sama. Boleh saya bertanya? Boleh. Ini itu X atau kali? Kali. X. Kalau misalkan ini X, jadi ini semuanya dikali ke sini. Nah, kalau ini X berarti ini dikali 400.000 kan 400.000 X gitu ya. X atau kali? Hah? Satu. X kali. Ini X atau kali? X satu kali nih. Tidak kali satu. Kalau ini kan 3x. Nah ini harusnya kali 3 gitu ya. Jadi si posisi x nya itu ada di 4 bukan x. Jadi kalau gini kan kesannya itu dibacanya itu menjadi 3x gitu. Kalau ini kesannya 1x bukan kali 1 atau kali 3. Ya. Gak apa-apa. Ini kan hasilnya berapa? Ada lagi yang mau menambahkan? Tidak ada. Apa? Ditutup aja. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan kesalahan dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, jadi meskipun maksudnya itu kesana gitu ya, jadi ya. Tapi penyajiannya itu ini apa namanya beda gitu lah. Ini kan seolah-olah 1x bukan dikali 1 ya, kemudian ini 3x bukan kali 3 gitu. Jadi hati-hati meskipun kali dan x itu kan lambangnya efek apa itu juga gitu. Jadi hati-hatilah sama penyajiannya. Nah kemudian coba nih dari hasil diskusi kalian, apa yang kalian dapat kan informasi dari hasil-hasil yang telah kalian diskusikan. Siapa yang mau menyimpulkan? Ya, silakan Iqbal. Ya, barisan aritmatika merupakan suatu barisan yang terdiri dari beberapa bilangan yang menghasilkan suatu pola tertentu, yang dimana memiliki sebuah beda yang tetap. Beda merupakan selisih antara dua suku yang dapat dihasilkan dari rumus B sama dengan UN dikurangi UN min 1. Semisal kita mempunyai 4 suku dalam suatu barisan, maka beda dapat dihasilkan dari rumus suku kedua dikurangi suku ke-1, ataupun suku ketiga dikurangi suku kedua, ataupun suku keempat dikurangi suku ketiga. Lalu ada juga rumus yang berlaku di barisan aritmatika ini yang digunakan untuk mencari suatu suku, yaitu UN sama dengan A ditambah N min 1 dikali B, di mana UN adalah suku, A adalah suku pertama, N adalah suku ke, dan B merupakan beda. Ya. Ada lagi yang mau menambahkan kesimpulan dari informasi RKPD tersebut? Cukup? Ya. Kalau cukup, terima kasih atas diskusi dan presentasinya. Nah kemudian silakan kembali ke duduk semula. Ya, kembali ke tempat semula. Silakan. Sebelum berakhir, ini ada sedikit soal ya, silakan kalian isi. Duduknya yang rapi di tempat dan silakan isi di kertas ya, silakan isi di kertas. Ini waktunya 5 menit, silakan diisi di kertas. Waktunya 5 menit ya, waktunya 5 menit. Di kertas masing-masing aja isinya. Waktunya 5 menit, silakan dikerjakan.
lebih 5 menit. Sudah? Sudah? Ya, sudah ya. Nanti kumpulkannya barengan KKPD aja di akhir ya. Baik, nah ini pembelajaran hari ini tentang barisan aritmatika. Coba sebelum ditutup nih, saya ingin bertanya, apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Siapa yang mau menjawab? Atau tadi sudah kan misalnya ya, yaitu tentang pembelajaran barisan aritmatika dengan cara pengajarannya seperti yang sudah dijelaskan sama Iqbal tadi. Nah kemudian kesulitan apa yang kalian rasakan pada saat proses pembelajaran tadi? Apa yang kalian rasakan kesulitannya? Nah, ada soal cerita. Ada soal cerita, boleh nggak apa-apa? Ada lagi? Waktunya siang, ya siang nggak apa-apa. Jadi kalau tidak siang kan belajarnya agak kurang ini ya, kurang fokus gitu. Ada lagi? Yang kalian rasakan? Waktunya kurang misalkan? Ya, ya ngantuk karena cuacanya ya inilah itu panas ya. Jadi pastilah setiap pembelajaran itu ada hal-hal yang dirasakan oleh kita semua ya, apakah itu panas atau waktunya yang minim gitu ya. Nah, saya harap kedepannya itu lebih ditingkatkan lagi ya. Sebelum ditutup ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, semuanya saya harapkan semuanya paham ya dan bisa itunya pada kehidupan sehari-hari ya. Baik, nah baik untuk materi selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang deret aritmatika ya. Kan kalau sekarang barisan aritmatika, nah nanti ada deret aritmatika ya. Intinya sama aritmatika tapi cara pengerjaannya itu agak berbeda ya. Baik, kalau tidak ada, terima kasih atas waktunya. Sebelum ditutup, silakan ditutup dengan doa ya. Pak Juri silakan tutup. Baik, alhamdulillah kita pembelajaran. Kita berdoa terlebih dahulu, berdoa silakan. Ya, kalau mau pulang hati-hati di jalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.